mermaid mereka... Indonesia itu iya katanya. Dong. Jadi di Indonesia ada mermaid guys, orang Bajo nih. Iya, orang mermaid. Bajo. Halo guys, selamat datang di podcast Lingkar Semesta episode kedua. Bareng gue Hasya, dan gue akan ngajakin kalian untuk berpetualang dalam kehidupan. Pada episode kali ini, gue akan ngobrolin tentang pantai dan juga laut nih. Tentunya bareng salah satu narasumber gue, yang dia itu berasal dari Pulau Buton. Pulau ini tuh terkenal akan keindahan biota lautnya. Tanpa berlama-lama, mari kita ke pembahasannya. Wait, ini dia narasumber kita udah datang. Hai, apa kabar? Hai, kabar baik, alhamdulillah. Kamu sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah. Gimana nih diundang ke Lingkar Semesta? Seneng banget dong. Aslinya aku tuh agak grogi juga ya. Nah, apa tuh? Tampil di podcast ini. Soalnya ini pertama kali ya podcast yang percakapan seperti ini. Biasanya kan cuma monolog aja gitu. Itu sih. Sebelum jauh ke pembahasan ini, boleh nggak sih kenalin dulu siapa sih Raudah gitu? Hai guys, jadi perkenalan dulu. Namaku Nur Raudah Ismia, biasa dipanggil Raudah. Aku berasal dari Buton, Sulawesi Tenggara. Sekarang aku adalah mahasiswa di salah satu kampus di Yogyakarta. Dari Buton jauh-jauh ke Jogja ya? Buton tuh bukannya suatu kepulauan kan? Iya, pasti dong pulau. Boleh gak sih kasih gambaran tentang Buton itu seperti apa? Keindahannya gitu. Jadi Buton itu banyak pantai-pantai yang indah ya. Terus yang paling menonjol dari Buton itu adalah dia penghasil aspal terbesar di dunia. Aspal? Iya, penghasil. Jadi kamu jalan di jalanan itu aspal itu dari Buton itu. Aspal yang hitam itu kan? Ya dong, masa aspal yang putih? Siapa tahu ada aspal biru, inovasi baru. Dikasih pewarna ya? Iya. Berarti penghasil aspal dan juga kalau nggak salah ada pantai nggak sih yang namanya Wakatobi atau apa gitu? Sebenarnya Wakatobi itu dulu masuk ke Pulau Buton sih, tapi tahun 2010 apa 2008 gitu ya, udah pisah dari Kabupaten Buton. Jadi dia berdiri sendiri jadi Kabupaten Wakatobi. Oh, dia itu kabupaten yang ada di Buton. Iya, tapi udah pisah sekarang. Katanya itu bagus banget ya? Dia adalah Bali kedua, istilahnya kayak Bali kedua gitu. Serius? Iya, serius. Jadi di sana bener-bener yang indah banget, terumbu karangnya masih masih alami gitu. Iya, masih terpelihara lah sampai sekarang gitu. Kan termasuk kekayaan bawah laut Sulawesi Tenggara juga sih Wakatobi itu. Ngomongin soal kekayaan bawah laut, berarti kau nih sebagai anak pesisir istilahnya ya, anak pantai gitu. Ya, berarti iya pernah dong namanya snorkeling atau diving gitu, pernah nggak? Kalau snorkeling sama diving sih belum pernah sih. Yang seringnya itu berenang aja, berenang biasa atau menyelam biasa juga. Nggak sampai diving atau snorkeling. Pengen coba sih. Soalnya kan dekat laut. Ya? Bagus gitu lihat laut, lihat dalamnya laut. Iya, kan kakakku suka ini sih. Kakakku suka diving atau snorkeling gitu. Jadi kepo juga liatnya. Kan dia suka bikin konten juga kan tentang bawah laut gitu. Jadi kayak tertarik juga sih. Kayak emang dunia laut tuh kayak menyimpan banyak keindahan yang nggak bisa kita lihat dari permukaan doang gitu. Harus dari bawah laut, dari dalam gitu. Nah, aku mau nanya, sebagai anak pesisir, apa sih yang mungkin jadi pembeda gitu dari alam antara gunung atau daratan biasa sama pesisir gitu? Kalau di sana tuh gunung nggak ada ya? Iya, nggak ada gunung. Cuma bukit aja, namanya Bukit Teletubbies gitu. Kalau bedanya sih bukit sama daratan sama aja kan, sama-sama di darat gitu. Kalau laut, ya kalau di tempatku tuh lautnya di bawah jurang ya. Oh iya? Iya, jadi beda sendiri gitu loh. Kayak kita lewati lembah dan naik gunung lewat lembah. Kayak di Gunung Kidul nggak? Beda? Laut Gunung Kidul? Iya. Belum pernah ke sana sih. Belum pernah. Pantai Gunung Kidul belum pernah. Tapi pernah lihat. Ya kayak gitu. Kayak gitu. Ya, tapi bedanya di sini ombaknya agak keras gitu ya.
Karena emang di sini kan langsung ke samudra ya. Kalau tempat saya tuh syahdu gitu, terus banyak pohon kelapa juga sih. Pasirnya apa tuh? Putih, hitam, atau apa? Pasir putih, tapi kalau air laut surut, yang muncul batu-batuan gitu. Oh, jadi kayak ada batu karang yang kelihatan gitu ya? Iya, batu-batuan. Kan kalau di Wakatobi itu kalau surut semuanya pasir semua. Tapi kalau di tempat saya di Buton itu kalau surut air laut batu semua isinya. Gitu. Oke, Rauda. Kan kamu anak pesisir ya di sana. Nah, terus sekarang nih udah jadi mahasiswa di Jogja, kurang lebih 2 tahun kan? Oh, Nah, apa sih pembeda dari laut yang ada di Buton sama yang ada di Pulau Jawa? Mungkin khususnya Jogja gitu. Ya, Jawa lah intinya. yang pertama jaraknya. Mm-mm. Kalau di Jogja ini, kalau kita mau ke laut itu jauh banget. Iya bener, Ya, jauh. itu jauh banget. Kalau aku di rumah itu paling 100 meter sudah sampai sih. Ih, jalan kaki dong. Iya, jalan kaki. Serius. Serius, jalan kaki sampai. Itu kalau tsunami, rumahku hanyut duluan. Jangan dong, jangan. Nauzubillah, Jangan, nauzubillah. Zali. Tapi kalau istilahnya kayak gitu lah, saking dekatnya gitu. Terus ini apa? Ombaknya di Jogja ini kayak keras gitu loh. Gak bisa dipakai buat berenang. Bahaya sih, iya. kalau di Jogja bahaya. Takut diseret ombak ya ke dalam laut. Kalau di tempatku itu lautnya syahdu gitu loh, anginnya sepoi-sepoi. Tapi tergantung musim juga sih. Biasanya kalau musim timur apa barat gitu pasti angin kencang, ombaknya juga keras. Tapi nggak sekeras di sini. Oh my god. Kalau dari perbedaan kebersihan, menurutmu gimana tuh? Saya kan kalau ke Jawa naik kapal ya. Dari Buton, bau-bau, naik kapal tuh 2 hari 2 malam. Ih, lamanya? Ya. Pokoknya perbedaan antara lautnya itu pas sampai di Surabaya lautnya coklat. Warna coklat. Oh iya. Kalau di sana apa tuh? Biru, bening, itu kalau ikan kawin siang-siang kelihatan. Di Kan ini boleh lah. Ya bener sih, hewan sih juga. Iya, kayak gitu. Saking jernihnya gitu loh. Itu salah satu culture shock aku pas sampai di Surabaya, kok lautnya kayak gini ya gitu. Beda banget ya. Beda banget. Itu kan dari bau-bau Makassar dulu terus Surabaya. Itu pokoknya lautnya itu dari agak jernih, terus coklat. Nah, gitu. Berarti kalau di bau-bau ya, apa kalau misal airnya lagi surut, itu kelihatan ya. Maksudnya dari permukaan laut nih, permukaan laut, bibir pantai, itu mau lihat terumbu karang gitu kelihatan ya karena saking jernihnya. Kalau terumbu karang sih agak majuan dikit. Kalau di agak bibir laut tuh pasti cuma batu-batuan biasa aja. Oh gitu. Tapi selama kamu tinggal di sana ya, pernah nggak ngalamin kayak nemu hewan-hewan unik gitu di pantai? Banyak banget hewan-hewan unik. Yang pertama itu aku lihat kayak bintang laut tapi kakinya panjang. Bintang laut? Tapi kakinya panjang, terus kayak kamu tahu ular kaki 1000. Oh iya. Jadi tahu. badannya bintang laut kecil gini, terus kakinya panjang kayak ular kaki 1000. Berwarna-warni nggak? Ya warnanya warna merah sih, ada yang hitam juga. Terus kalau selain itu tuh, selain bintang laut, kayak apa sih namanya? Anemon? Oh aku ikan gitu? Ikan pernah, ikan sebelah. Apa itu? Jadi badannya cuma setengah aja. Di sini tuh kayak tulang gitu loh. Ini sebenarnya ada di gitu. Al-Quran loh. Iya. Iya di surah Al-Kahfi, kisahnya Nabi Musa. Boleh bacain ayatnya nggak? Kalau ayatnya sih nggak hafal ya, cuma pernah baca ceritanya dalam Al-Quran itu. Ceritain dong. Kan Nabi Musa itu kayak ditantang gitu ya, untuk bertemu Nabi Khidir. Kan itu Nabi Musa sama Nabi siapa hayo? Nabi yang menjadi temannya. Oh, Nabi siapa sih? Bukan. Bukan, temannya Nabi. Teman Nabi Musa. Iya. Yang mereka tuh sering berjalan berdua.
Nabi. Istilahnya pengacaranya Nabi Musa lah. Oh, yang ini ya, yang dia itu apa sih, kan Nabi Musa maaf gak bisa bicara karena lidahnya ini kan. Ya lidahnya nggak fasih gitu. Terus ada salah satu nabi yang sering. Iya, namanya Nabi Harun. Iya itu Nabi Harun. Sorry nggak hafal. Nggak apa-apa ya, ini education. Nah, mereka berdua itu pergi ke laut, terus bilang katanya kalau misalnya ikannya kan udah dibelah ikannya. Kalau misalnya ikannya itu hidup lagi setengah, itu berarti Nabi Khidir tuh ada di situ. Makanya kenapa ikannya itu ada sampai sekarang, itu gara-gara Nabi Musa ini yang pas dia belah ikan, terus ikannya pergi, terus mereka juga pergi dari tempat itu, ternyata Nabi Harun bilang, tadi ikannya Kebelah. yang kebelah tadi hidup lagi. Nah, mereka kembali lagi ke tempat tadi, adalah Nabi Khidir di situ. Gitu, itu asal mulanya ikan sebelah. Kalau kita namanya ikan sebelah, karena cuma sebelah aja. Gitu. Ini ada di Al-Kahfi, jadi teman-teman baca Al-Kahfi ya tiap Jumat. Iya, tiap nanti nggak sih? Nanti malam lusa. Kamis. Ya, lusa Dong, hari Jumat. Tadi ngomongin ikan ya. Kalau di timur kemarin aku sempat makan ini, apa sih? Ikan bakar gitu. Katanya kalau di timur enak ya? Banget. Soalnya ikan di timur tuh rasanya manis gurih gitu loh. Dagingnya tuh manis gurih, terus kalau di sini kan kebanyakan ikan air tawar ya. Iya, nila, mujair. Iya, makanya aku kurang suka. Cocok sih ya. Berarti makanan di sana tuh bener-bener langsung dari laut kan? Kan tadi kau bilang cuma 100 meter nih jaraknya dari rumah. Berarti kau tiap hari makan ikan dong? Iya, tiap hari. Tapi nggak bosan soalnya ikannya tuh banyak jenisnya juga gitu. Biasanya kau makan apa tuh? Namanya ikan parende. Ikan parende ini ikan kuah kuning gitu lah. Oh, di bumbu kuning. Iya, di bumbu kuning. Terus? Ikan bakar juga, biasa juga digoreng juga. Berbagai ini guys sih. Di sana tuh ada sambal itu macam-macam kan. Ada sambal apa tuh, dabu-dabu. Kok tahu? Tahu karena FYI guys, gue tuh kadang suka makan makanan timur gitu. Apalagi sambal yang enak. Kita namanya colo-colo. Kayak mana itu sambal? Colo-colo itu sejenis dabu-dabu juga. Tapi colo-colo ini lebih simpel. Bahannya lebih simpel karena cuma berapa ya? 4 bahan. Apa aja? Tomat. Jeruk nipis, tomat, garam, sama bawang merah. Itu aja. Sama air. Sambalnya mana? Iya, sama cabai sih. Sama cabai itu kalau cabai opsional. Mau pakai apa enggak juga enggak opsional. Berarti jadi anak pantai itu enak guys. Lu mau makan ikan itu tinggal makan, tinggal ke pantai jalan kaki gitu udah dapet gitu. Nggak segampang itu juga. Oh iya, ngomongin ikan nih. Berarti kan ada nelayan nggak sih di sana? Ya dong. Rata-rata nelayan. Rata-rata mata pencarian di sana kan nelayan juga. Terus mereka nih kalau ini berangkat gimana? Maksudnya siang atau malam tuh, kadang kan ada yang malam banget. Biasanya tuh dari sore ke malam sih. Sore. Atau enggak habis isya juga ada. Itu soalnya kalau malam tuh ikan pada naik. Nyari cahaya. Makanya nelayan tuh pakai senter. Jadinya ikannya naik. Biasanya yang banyak itu cumi-cumi sih. Yang banyak sotong. Sotong. Yang kalau malam hari, soalnya mereka cari cahaya kan. Makanya mereka nelayan tuh senter kayak gini, itu pada muncul cet gitu. Oke, balik lagi ke topik pantai ya. Di pantai itu kan, kamu pernah nggak malam-malam ke pantai? Pernah. Terus kayak pernah nemuin kejadian apa gitu, pernah nggak? Aku orangnya nggak penakut ya. Jadi berani-berani aja gitu kalau malam-malam ke laut. Tapi kalau hujan nggak berani. Ya. Soalnya katanya di sana ada mitos. Kalau hujan di laut tuh bisa bikin buaya naik ke darat. Oh, di sana ada buaya? Kan ada buaya laut juga, tapi nggak tahu sih, soalnya belum pernah lihat juga. Itu katanya mitos aja, tapi nggak tahu bener apa enggak gitu. Berarti bahaya ya istilah ibarat itu, jangan malam-malam pas hujan tuh jangan ke laut. Gitu. Iya. Terus ini apa? Kalau malam-malam ke laut tuh serunya bisa lihat plankton. Kelihatan kah? Kelihatan. Kan itu kecil banget ya sih? Kan pasirnya tuh kalau kita kayak gini-gini nyala-nyala gitu. Oh, di sana pasirnya nyala? Iya, kalau malam-malam. Keren guys. Dari mana? Buton ya? Iya, Buton. Semua pantai kayaknya sih kayak gitu, pasirnya nyala soalnya ada
planktonnya di dalam. Tapi sepengalamanku di Jogja ini ya, belum pernah tuh kayak yang kan di sini pasirnya hitam ya, apalagi yang daerah Bantul tuh. Tuh kalau waktu itu aku malam itu nggak ada tuh kayak nyala plankton gitu, nggak ada. Mungkin pasirnya hitam juga ya. Oh mungkin pasir mempengaruhi. Iya, iya paling. Soalnya kan plankton kan menyerap cahaya dari matahari. Oh iya. Terus kalau pasirnya gelap kayak gitu kan mungkin nggak kelihatan gitu. Terus ngomongin pantai nih, pantai kan identik sama yang namanya apa tuh pohon kelapa gitu. Di sana banyak gak? Kayak di FTV kadang tuh banyak gitu. Banyak banget. Jadi seluruh pesisir pantai di Buton tuh kebanyakan kelapanya. Terus kelapanya biasanya kalau di pinggir pantai itu lebih manis. Oh iya. Iya. Beda Lebih manis. Ya? Terus selain pohon kelapa juga banyak pohon ketapang. Kayak mana pohonnya? Di kampus lo ada pohon ketapang yang ada buahnya tuh kayak gini bentuknya. Segini. Kurang paham sih. Itu kalau di pinggir laut tuh biasanya kalau udah kering orang sana pada belah ketapangnya, soalnya di dalam tuh ada kacangnya. Kacang ketapang gitu. Itu guys, jadi di Buton nih kayak gini gambarnya. Nanti musnilin ya editor. Itu keren banget dari yang Bara udah ceritain ya. Terus di pantai sana itu ada plankton yang kalau malam bisa nyala, kelihatan gitu. Terus dia berarti kalau kalian mau ke Buton bisa nih ke rumah dia karena deket banget kan sama pantai. Terus apa lagi nih Mbak, keindahan alam pantai Buton? Biasanya sih ini pohon-pohonnya yang di sana tuh melengkung ke laut. Oh, jadi condong ke laut ya? Iya, ke laut. Jadi selain bisa jadi spot foto, itu bisa jadi tempat lompat. Dari atas, berbahaya, Bahaya lah, soalnya kan lautnya agak dalam ya. Kan kalau dangkal juga bikin sakit kaki. Iya benar. Nah, makanya dia dalam gitu. Terus enak loh kalau lompat dari atas ke bawah tuh kayak melepas penat, melepas pikiran. Kayak berat gitu. Itu lompat gitu berarti kayak ini ya yang di apa tuh My Trip My Adventure gitu. Iya, kayak gitu. Jadi kayak lompat gitu. Jadi kalau buat konten tuh bisa-bisa aja gitu kayak lompat. Tapi gue masih penasaran loh. Kayak mana sih sebenarnya laut Buton nih, pengen banget ke sana gitu. Ajakin kan kemarin ada terbuka KKN untuk iya. Tapi kan nggak boleh. Oh, nggak dibolehin ortu ya. Terus di Buton aku pernah, karena itu tadi yang KKN itu ya, aku pernah searching tentang Buton juga. Itu tuh ada apa namanya desa yang terapung gitu ya, atau di pinggir-pinggir laut. Iya, namanya Desa Bajo. Tuh itu orang kayak mana tuh? Mereka itu salah satu suku di Indonesia tapi nggak diakui kalau mereka tuh suku. Loh, kok bisa? Emang masih belum diakui gitu. Tapi mereka tuh udah banyak induknya tuh di Filipina. Oh iya, kan Sulawesi deket ya sama Filipina. Iya, jauh lah. Deket gak sih? Itu Sulawesi Utara, tapi kalau Sulawesi Tenggara jauh. Itu suku Bajo yang tinggalnya di atas laut. Sampai rumahnya tuh di tehel juga loh, tapi di atas laut. Tehel itu apa? Di lantai dipakai keramik. Oh, keramiknya tapi di atas laut. Iya. Berarti pakai tiang-tiang gitu. Iya, pakai pasak tiang-tiang gitu. Terus kalau makan gimana? Mesti cari kebutuhan gitu. Di sana juga ada pasar. Kalau misalnya belanja besar untuk pasar ya paling mereka ke kota dulu naik sampan gitu. Terus dijual lagi ke Pulau Bajo itu. Oh gitu. Terus mereka itu kalau menyelam bisa sampai 13 menit. Sama kayak durasi podcast ini. 13 menit. Iya. Mereka menyelam. 13 menit itu tanpa bantuan alat atau tanpa bantuan pernapasan, tanpa. Mermaid Indonesia itu iya katanya. Dong. Jadi di Indonesia ada mermaid guys, orang Bajo ini. Iya, orang Bajo. Nah, kalau soal mermaid nih, kamu tahu nggak kalau putri duyung itu bisa dimakan? Tahu, karena ada hadis, ada Al-Quran yang menyebutkan semua binatang laut itu halal untuk dimakan. Ya kan? Benar banget. Selain di Al-Quran ada juga di hadisnya loh. Nabi yang menjelaskan katanya laut itu suci airnya, terus halal bangkainya. Jadi hewan halal bangkainya ini, bangkai kan mengacu kepada hewan laut. Nah, terus hewan laut itu kan, jadi semua hewan laut maupun dia putri duyung itu bisa dimakan.
Tapi siapa yang mau makan putri duyung? Pertanyaannya nih. Ya tapi sekarang dapet nggak putri duyungnya? Ada nggak sih dugong? Dugong beda lagi. Tapi itu katanya kan ikan duyung. Iya, ya, putri duyung karena setengahnya manusia, setengahnya ikan. Nah, itu siapa yang mau makan? Pertanyaannya kayak gitu. Ya siapa tahu kan ada yang mau makan. Iya juga ya. Gimana ya rasanya ya? Ih, mirip yang itu sih nanti. Sama manusia. Iya, Kayaknya enggak ya, soalnya makanan mereka tuh beda nggak sih? ngomongin putri duyung ya. Pernah nggak sih Raudah nih nemu atau kayak tanda-tanda putri duyung gitu? Nggak pernah sih. Selama aku tinggal di pesisir pantai itu nggak pernah lihat putri duyung. Paling cuma legenda aja. Kan di sana juga ada legenda putri duyung. Namanya Wandiundiu. Apa itu? Wandiu-diu. Ya nama putri duyungnya Wandiundiu. Gitu. Kan legenda di sana juga ada. Tapi cuma legenda, nggak ada pernah lihat langsung gitu. Ya kan itu cuma cerita-cerita Iya, doang cerita ya. Guys. rakyat Nusantara. Oke, itu tadi pembahasan mengenai laut dan juga pantai. Kurang lebih tempatnya tuh kayak pengen buat didatengin gitu loh. Aku aja yang dengar cerita dari Mbak Roda kayak, ih tempatnya kayaknya bagus banget gitu. Kapan-kapan kita harus ke sana ya guys. Mungkin closing statement dari Mbak Raudah tentang mungkin jaga kebersihan atau gimana? Oh iya, laut itu kan punya banyak makhluk hidup ya. Jadi manusia juga bergantung pada laut gitu. Jadi untuk kita sebagai manusia yang punya akal, jagalah kebersihan laut. Gitu. Itu yang paling penting. Soalnya laut itu ada banyak makhluk. Terus kalau misalnya kita buang plastik sembarangan, itu mereka bisa makan loh. Iya. Hewan-hewan lautnya bisa makan, terjebak di perut mereka atau enggak terjebak di badan mereka. Kita nggak pernah tahu. Itu merusak ekosistem juga. Gitu. Nah, jadi buat kalian yang pengen main-main ke laut atau ke pantai, tolong jaga kebersihan, buang sampah pada tempatnya. Mungkin cukup sekian podcast dari Lingkar Semesta. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga mendapat insight baru di pembahasan kali ini. Dan see you di episode selanjutnya. Dadah! Bye!